Oke, coba buka bukunya di halaman 62. Enggak, 60, halaman 60. Halaman 60. Ya, sebelum ke situ kita masuk ke strukturnya dulu. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 16. Hari ini kita bahas struktur cerita struktur teks cerita fantasi. Ya, nggak nampak di komputer. Struktur cerita teks fantasi. Iya, nanti di soal ujian ada juga ini. Iya, ada. Struktur cerita teks fantasi. Struktur teks cerita fantasi. Strukturnya terbagi ada 4. Di buku ada 3, cuman kalau menurut Ustadz ada 4. Terbagi 4. Yaitu yang pertama itu disebut orientasi. Orientasi ini pengenalan cerita. Struktur teks cerita fantasi terbagi 4. Yang pertama itu ada pengenalan. Pengenalan itu biasanya berisi pengenalan tokoh, lalu watak. Apa gambaran watak? Kemarin kan udah minggu semalam kita bahas. Ya, watak itu sifat dari tokohnya ya. Tokoh, watak, lalu latar. Latar itu terbagi berapa? Latar terbagi 3 apa 2? 3. Yang pertama latar waktu, tempat, dan terakhir suasana. Diingat ya, nanti di ujian itu ada. Biasanya berisi pengenalan tokoh, watak, latar. Yang latar cerita. Yang kedua, kalau yang pertama itu orientasi, yang kedua itu komplikasi. Komplikasi. Ini bisa jelasin ya. Komplikasi itu
hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah di dalam cerita. Kalau ceritanya nggak ada masalahnya, kan kita malas dengar baca-bacanya kan. Baca buku kalau misalnya nggak ada kalau nggak ada masalahnya, lurus-lurus saja. Kan kita bosan bacanya. Jadi komplikasi ini dia sebab akibat. Misalnya iya, misalnya cerita tentang perang. Pasti kan biasanya kalau misalnya ada perang di suatu wilayah, berarti dia biasanya tuh ada sebabnya. Misalnya tentang perebutan daerah, perebutan hasil buminya. Biasanya itu. Maskernya jatuh. Yang ketiga sekarang. Ini saya foto dulu ya. Set foto dulu. Stop aja. Oke. Ya. Udah bisa dihapus? Nanti yang adu. Yang ketiga. Belum, sebelum ke resolusi dia ada klimaks. Klimaks itu berarti klimaks itu puncak masalahnya. Puncak masalah yang ada di cerita. Kalau tadi komplikasi dia sebab akibat, berarti dia masih sebabnya, akibatnya apa? Lalu kalau klimaksnya itu dia udah puncak masalahnya yang mengakibatkan perangnya. Misalnya tadi cerita perang. Yang beda bisa dihapus? Udah ya. Udah. Yang terakhir itu ada resolusi. Enggak, resolusi. Kalau resolusi itu berarti dia penyelesaian konflik yang ada, konflik yang terjadi penyelesaian konflik yang terjadi. Secara umumnya itu ada 4. Yang tadi pertama dia tadi orientasi pengenalan. Yang kedua itu komplikasi. Yang ketiga itu klimaks, puncak masalahnya. Yang terakhir itu resolusi, penyelesaian konfliknya. Lalu umumnya ada 4,
Tapi ini bisa ada enggak. Biasanya kalau di cerita itu dia menurut persepsi si penulis sendiri, yang ke terakhir tuh ada ini boleh ada boleh enggak. Dia namanya koda. Koda itu sama seperti amanat. Amanat itu apa? Minggu semalam tuh pesan. Nah, pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis. Biasanya itu kan beda-beda penulisnya, iya. Lalu kalau digambarkan ini hapus. Kalau digambarkan struktur, dan ini bisa dihapus ya. Koda atau amanat. Kalau digambarkan dia struktur teks cerita fantasi itu gini. Sarah. Iya. Iya, sama seperti diagram garis. Tadi yang pertama itu di orientasi. Orientasi berarti dari sini. Pengenalan cerita. Orientasi. Yang kedua kan udah mulai ada sebab akibatnya. Berarti dia tadi apa? Komplikasi. Tadi puncak masalahnya disebut klimaks. Setelah klimaksnya berarti resolusi. Yang di sini tadi itulah dia koda, boleh ada boleh enggak. Koda. Iya, koda. Itu. Buat orientasi. Komplikasi, klimaks, udah. Udah bisa terhapus, udah ya. Kita masuk satu lagi terakhir nih. Habis itu kan ini materi tentang cerita fantasi habis. Ini bisa dihapus, udah ya. Masuk ke kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Kaidah itu artinya kaidah itu artinya ciri-ciri ya. Ciri-ciri bahasa
yang digunakan pada teks cerita fantasi. Secara umum, ada 4, yaitu titik 2. Bisa dibaca kan? Yang pertama, ciri-ciri yang pertama itu dia menggunakan nama tokoh. Pasti di setiap teks cerita fantasi dia harus memiliki tokoh. Yang kedua, dia menggunakan konjungsi temporal. Ada yang tahu apa itu konjungsi temporal? Jadi konjungsi temporal itu artinya, konjungsi itu artinya kata penghubung ya. Kata penghubung waktu. Konjungsi temporal ini menjelaskan dia tadi kapan proses peristiwa terjadi. Contohnya, pokoknya kalau diingat itu konjungsi temporal itu berarti dia kata penghubung waktu. Contohnya, kata pada suatu hari, lalu kemarin, ya, pada malam itu dan lain-lain. Dia pokoknya konjungsi temporal itu berarti menjelaskan tentang waktu peristiwa itu terjadi. Bisa jadi pada suatu hari, kemarin, pada malam itu dan lain-lain. Sekarang yang C. Yang C,
Dia berarti menggunakan kata kerja. Yang terakhir, ini siapa sayang ini? Yang terakhir, kalau dia ada kata kerja berarti dia harus ada kata sifat. Menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh. Sudah habis catatannya. Sekian pertemuan hari ini, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.